Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga di pagi ini kita senantiasa dalam keadaan sehat, lahir dan batin, dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga pula ibadah saum kita hingga saat ini memberikan kita hikmah dan pelajaran yang dapat kita aplikasikan hari ini dan untuk kemudian di hari-hari berikutnya. Hari ini insya Allah kita sudah memasuki hari ke-26 Ramadan, yang artinya sekitar 4 hari lagi kita akan segera memasuki bulan Syawal. Bagi kita yang hanya berpuasa untuk menahan lapar dan haus saja, maka Ramadan kita akan segera berakhir dan kembali kita akan kembali kepada rutinitas kita untuk bisa bersantap sarapan di pagi hari, siang hari kita bisa ngopi dan lain sebagainya. Berbeda kemudian kalau kita memaknai Ramadan sebagai tarbiyah. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa Ramadan ini sejatinya merupakan proses tarbiyah bagi kita. Ada tarbiyatul ilahiyah, tarbiyah atau pendidikan bagi jiwa kita untuk bisa meneladani sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam diri kita, yang Allah sematkan dalam diri kita. Sejatinya dalam diri kita sudah Allah berikan fasilitas berupa rasa nyaman, sifat dermawan, sifat kasih sayang, sifat cinta kasih, sifat sabar, sifat syukur, sifat tenggang rasa, tepo seliro, dan sifat-sifat positif lainnya. Dan selama Ramadan kemarin kita mengasah potensi-potensi jiwa kita ini, potensi-potensi nilai-nilai ilahiyah kita ini, untuk kemudian kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Jadi bagi kita, bagi mereka yang memaknai Ramadan sebagai bulan tarbiyah, sebagai latihan, maka Ramadan tidak akan pernah berakhir, dalam arti bahwa pendidikan kita, tarbiyah jiwa kita untuk bisa meneladani sifat-sifat ilahiyah ini akan terus berlangsung, akan terus berlaku setelah Ramadan dan sepanjang tahun. Bahkan kita harus melakukan introspeksi dan latihan untuk tetap bisa mempelajari dan aplikasikan nilai-nilai ilahiyah ini dalam keseharian kita. Kemudian juga kemarin saya sampaikan bahwa dalam Ramadan ini kita ditarbiyah untuk tarekatul lil malaikah, menteladani ketaatan, kepatuhan malaikat dalam menjalankan ibadah atau perintah Allah. Ini pun tidak akan pernah berakhir terlepas dari bulan Ramadan atau tidak. Ketaatan kita, kepatuhan kita kepada perintah Allah adalah sesuatu yang mutlak dan harus kita jaga untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal apapun. Selama itu merupakan perintah dan larangan Allah, maka kita harus mematuhinya. Dan ini sekali lagi akan berlangsung sepanjang tahun, bukan hanya sebulan Ramadan kemarin. Selanjutnya ada juga tarbiyatul lil iradah. Selama Ramadan kita diajari untuk bisa mengendalikan keinginan kita terhadap makanan-makanan yang bahkan makanan halal sekalipun. Kita diajari untuk bisa mengendalikan syahwat kita bahkan terhadap istri kita yang sekalipun. Kemudian kita juga diajari untuk menahan berbagai hal yang terkait dengan iradah kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita yang selama ini mungkin tidak terbatas untuk menjadi terkendali dan bisa diarahkan. Dan ini pun lagi kita harus melakukannya sepanjang tahun, bukan hanya di Ramadan ini saja. Mengendalikan keinginan kita untuk makan secara berlebih itu merupakan suatu keharusan, baik dari segi jasmani. Makanan yang berlebih, makanan yang asal-asalan akan cenderung merusak jasmani kita. Pun ketika kemudian iradah kita, keinginan-keinginan kita terhadap hal-hal yang imaterial juga harus kita jaga. Angan-angan kosong, mimpi-mimpi yang berlebih, kemudian hayalan-hayalan tingkat tinggi, itu yang sejatinya kemudian akan menggerogoti jiwa kita
sehingga jiwa kita menjadi rapuh dan kemudian gampang goyah karena keinginan-keinginan yang tidak terbatas ini. Ramadan selama ini kita dilatih untuk bagaimana mengendalikan irodah-irodah kita ini agar bisa tetap sesuai dengan relanya, dengan pakemnya, dengan syariat, dengan hukum dan norma yang berlaku. Dan lagi itu pun akan berlaku sepanjang tahun, bukan hanya di Ramadan ini saja. Kemudian satu lagi adalah bahwa dalam Ramadan ini kita dilatih untuk tazkiyatun an-nafs, pembersihan jiwa kita. Setelah sekian lama kita hidup dan diberi kehidupan di dunia ini, diberikan kesempatan untuk di dunia ini, tentu kita dihadapkan pada berbagai problematika hidup, persoalan hidup, masalah-masalah kehidupan yang setiap hari lalu lalang membanjiri pikiran dan hati kita, yang itu akan menjadi konsumsi utama bagi jiwa kita. Kalau kemudian kita tidak bisa memfilternya, kalau kemudian kita lalai untuk bisa memilah dan memilih apa yang kita konsumsi untuk jiwa kita, maka tanpa terasa, tanpa kita sadari, mungkin jiwa kita sudah sedemikian berat, lelah menahan beban-beban kehidupan ini. Jiwa kita menjadi tertekan, terintimidasi oleh hal-hal yang selama ini kita biarkan bebas untuk menjajah dan merasuki pikiran kita dengan berbagai hal. Tidakkah pernah kita sadari bahwa rasa benci, rasa dendam, rasa marah, kecewa, putus asa, kemudian juga dendam kesumat merupakan racun-racun yang akan menggerus dan mengotori kebersihan jiwa kita. Kalau kita tidak bersihkan, kalau kita tidak jaga, kalau kemudian kita abai untuk mengantisipasinya, maka tidak salah kalau kemudian jiwa kita saat ini dalam keadaan gelap gulita. Hanya sayangnya kita tidak menyadari, kita abai dengan keadaan dan kondisi jiwa kita. Kalau sakit fisik, kalau sakit jasmani, kita cepat-cepat ke dokter. Tapi ketika jiwa kita menjerit karena tertindih oleh dendam kesumat, ketika jiwa kita merintih karena kekecewaan yang dalam, ketika jiwa kita kemudian lumpuh karena keputusasaan, ketika jiwa kita kemudian gelap gulita, tidak menemukan jalan karena tertutup oleh berbagai nafsu dan keinginan yang kita tidak tahu dari mana datangnya, itu kita abai, kita tidak peduli, sehingga itulah sebenarnya sebagian besar dari kita mungkin saat ini jiwa kita sedang sakit. Ya, sangat mungkin jiwa kita saat ini sedang sakit karena kita abai, karena kita lalai, karena kita tidak pernah membersihkannya. Dan Ramadan kemarin kita ditarbiyah, dididik untuk bagaimana sedikit demi sedikit membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran rohani, dari ampas-ampas kehidupan berupa dendam, kesumat, kecewa, putus asa dan lain sebagainya. Dan ini harus terus kita lakukan, harus kita terus benahi, karena jiwa kita bukan hanya untuk Ramadan ini hidup, tapi untuk sepanjang tahun dan bahkan sampai sisa hidup kita. Jangan pernah abai sebagaimana kita memperhatikan jasad kita agar tetap cantik, agar tetap gagah, agar tetap bersih, agar tetap sehat. Jiwa kita pun memerlukan hal yang sama. Kalau jiwa kita kemudian dibiarkan atau dianaktirikan, tidak sebagaimana kita aware dengan jasad kita, maka sangat boleh jadi sakitnya jiwa kita akan menjadi trigger untuk kemudian mempengaruhi jiwa kita juga untuk sakit. Dan sakitnya jiwa, sakitnya rohani kita jauh lebih berbahaya daripada sekedar sakit jasad. Dan ini yang banyak orang tidak aware, bahkan abai dengan kondisi jiwanya sendiri. Justru kadang-kadang orang lain yang lebih tahu kondisi jiwa kita. Mungkin kita merasa jiwa kita sehat-sehat saja, mungkin kita merasa bahwa jiwa kita tidak ada keluhan apa-apa, tapi orang lain bisa menilai bagaimana kita bicara, bagaimana kita bertingkah, bagaimana kita berperilaku. Itu mencerminkan jiwa kita. Salah satu ciri dari sakitnya jiwa adalah keengganan kita untuk berbuat baik, malasnya kita untuk beribadah.
bahkan untuk senyum pun ketika jiwa kita sedang sakit, itu merupakan sesuatu yang berat. Bahkan semalam saya dapat sebuah ilmu yang sangat berharga dari Pangresa Guru, bahwa senyum merupakan indikasi bagi sehat dan tidaknya jiwa kita. Orang yang pelit senyum, orang yang susah tersenyum dengan orang lain dengan konteks yang benar, menggambarkan bahwa dalam jiwanya ada penyakit dan dia sedang sakit. Senyum sepertinya mudah, tapi ternyata tidak semua senyum menggambarkan kualitas jiwa kita. Senyum yang tulus itu akan lahir dari jiwa yang bersih, jiwa yang tulus, jiwa yang memang tertata dengan rapi, terdidik dengan baik. Karena itu Ramadan selalu menjadi momen untuk kita merefresh kembali, setting kembali jiwa kita untuk kembali kepada fitrahnya yang bersih, yang harmonis, yang giat dan tekun beribadah, yang mengenal Allah, yang berkasih sayang, yang tenggang rasa, yang tepo seliro, yang penyabar, yang pemaaf, yang penuh cinta kasih. Ini yang harus tetap ada dalam jiwa kita, karena itulah bagian dari fitrah manusia. Tanpa cinta kasih, tanpa rasa kasih sayang, tanpa kesabaran, tanpa keikhlasan, maka salah satu fitrah kita sebagai makhluk yang mulia tidak lagi utuh. Kita tidak lagi bisa menyebut diri kita sebagai makhluk yang sempurna ketika komponen-komponen ilahiyah yang positif yang ada dalam jiwa kita itu sakit atau bahkan mati. Dan sebaik-baik yang bisa kita lakukan untuk mentreatment jiwa kita yang sakit, membersihkan jiwa kita yang sakit, adalah dengan zikrullah. Dalam hal apapun, saya tidak membatasi harus zikir apa dan apa, tapi ada satu hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari zikir, bahwa segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikir. Dan kalau dari berbagai keterangan ulama, salah satu amaliyah zikir yang sangat bagus, sangat baik, multivitamin yang sangat dibutuhkan oleh jiwa kita adalah Abdullah Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir ini merupakan sebuah multivitamin, obat yang sangat manjur untuk membersihkan kotoran-kotoran atau kerak hati yang mungkin sudah lama menempel di hati kita. Maka tidak salah kemudian kalau kita mencoba mengaplikasikan nilai-nilai tarbiyah yang selama ini kita dapat di Ramadan untuk sekali lagi kita teruskan sepanjang tahun, hingga kita kemudian ketemu Ramadan tahun depan insya Allah dalam kondisi yang lebih segar, lebih baik, dan lebih mantap lagi untuk menjalankan ibadah Ramadan. Semoga pagi ini memberikan kita inspirasi untuk tetap memperbaiki diri, mentarbiyah diri kita untuk meneladani sifat-sifat ilahiyah, mentarbiyah diri kita untuk meneladani kepatuhan para malaikat, mentarbiyah iradah kita agar tetap dalam koridor dan rel yang semestinya, dan yang tidak kalah penting adalah tazkiyatun an-nafs. Itu yang bisa saya sharing pagi ini, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sebagai pengingat, kemudian juga mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sejati sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.